Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Fanya. Nah, hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar pengertian dan ciri-ciri fabel. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, di bagian yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian fabel. Apa itu fabel? Nah, fabel adalah cerita pendek yang menceritakan dunia hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Nah, siapa yang suka membaca cerita? Nah, jadi fabel adalah cerita pendek yang menceritakan dunia hewan yang tingkah lakunya seperti manusia. Lalu, selanjutnya, tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan ya. Jadi tokohnya itu berbagai jenis hewan. Ada banyak sekali jenis hewan ya. Nah, kemudian fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Nah, buat kalian yang suka membaca dongeng, apalagi dongeng hewan, nah berarti kalian membaca fabel ya. Nah, kemudian cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Nah, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang atau hayalan penulis cerita tersebut. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel yang pertama yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Lalu, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Maksudnya, tokoh hewan di dalam cerita fabel tersebut bersifat seperti manusia, bisa melakukan aktivitas, kemudian bisa berbicara, dan sebagainya. Nah, kemudian memiliki alur cerita atau rangkaian peristiwa. Nah, maksudnya jadi fabel memiliki rangkaian peristiwa atau jalan cerita mulai dari awal hingga akhir. Nah, kemudian ciri-ciri fabel selanjutnya memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Jadi, cerita fabel ini ketika selesai membaca kita mendapatkan pelajaran atau nasihat yang disampaikan oleh penulis atau pengarang fabel kepada kita pembacanya. Nah, ini adalah ciri-ciri fabel sehingga kita bisa membedakan fabel dengan cerita lainnya atau cerita dongeng lainnya ya. Nah, ayo baca fabel berikut ini. Judulnya yaitu Semut dan Belalang. Suatu hari, belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang lalu meminta semut bergabung bersamanya untuk bersenang-senang. Semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka dan sulit dicari. Belalang mengabaikan cerita semut karena dia tidak mau repot. Akhirnya, musim dingin pun tiba dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Nah, berdasarkan dongeng tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah semut dan belalang. Nah, kemudian sifat semut rajin, sedangkan sifat belalang pemalas. Selanjutnya, pesan atau nasihat yang terdapat dalam fabel adalah jangan menjadi anak malas dan dengarkanlah nasihat dari orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh fabel lainnya. Ada serigala yang baik hati, kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, gajah dan semut, si ulat yang sombong. Kira-kira mana yang merupakan fabel favorit kalian? Oke, nah sampai di sini pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi. Dah.